Jadi kalau kita mengatakan semua orang marah kepada partai-partai yang dianggap berperilaku berhala, Ya. mereka adalah kartel politik, para mafia, wadah di mana para garung untuk menipu rakyat, maka kemudian kan muncul pertanyaan, di posisi mana Anda? Oke. Ketika Anda tidak memilih sebuah posisi yang dalam Islam disebut berhijrah, tempatnya, maka orang itu masih dalam kendali partai politik yang ada. Dari dulu saya menolak semua partai-partai ini. Karena menurut saya cenderung partai politik itu hadir pada pertunjukan event nasional saja. Saya menemukan satu langkah hidayah yang menarik dari partisipasi kalangan jurnalis senior, para akademisi, para praktisi hukum, kawan-kawan dari berbagai lintas elemen rakyat. Secara sederhana mereka silaturahmi ke rumah saya. Ternyata diam-diam mereka itu mengikuti perbincangan kita. Perbincangan saya dengan abang, perbincangan abang di ruang publik. Kemudian mereka membentuk satu wadah yang disebut Partai Nasional Gotong Royong. Saya sebelum bergabung saya tanya, apakah partai ini hanya untuk berburu kekuasaan? Tidak. Tapi kita butuh nama partai sebagai hak yang tinggi dalam konstitusi untuk melawan partai-partai. Ini kita bicara mengenai Faisal ya Assegaf yang bikin partai baru, jenenge Partai Negoro ya. Negoro itu negara, tapi apakah ini negara ataukah apa yang lain gitu? Nanti kita akan bincang-bincang ya. Karena menariknya partai ini justru dideklarasikan setelah 14 April setelah bersama bisa dikatakan Pilpres usai. Ya. Pileg usai juga. Jadi apa kamsutnya gitu. Dengan inspirator dibilangnya ya kan? Inisiator Partai Negoro Faisal Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Abang Da. Bro, langsung to the point ya. Tiba-tiba orang tanya, kok Negoro? Tapi sebelum Negoro, saya mau tanya, terhadap pemilu yang kemarin, sikap Faisal Assegaf atau Negoro gimana? Kalau saya pribadi kan sudah Pilpres saya kemarin. sudah umumkan ke LC. Apa sikapnya? Dan beberapa media bahwa hampir tidak beda dengan pendapat Bang RH sebagai senior. Apa? Kita melewati satu pertunjukan kejahatan demokrasi dan Bang RH dan Bambang Wijoyanto, dua tokoh yang mewakili spirit dari perlawanan penegakan hukum, kemudian memandu akal sehat publik, melihat secara terang bahwa pemilihan presiden adalah arena pesta pora para elit-elit, para kartel politik dengan mempertahankan budaya kecurangan, watak kecurangan, dan itu berhasil dibuka oleh para pejuang-pejuang demokrasi yang berada di luar partai. Minimal di-endorse oleh 3 orang hakim ya. Dari itu keberhasilan argumentasi kan dari Bang RH dan 3 dari 8 hakim yang baik, maksudnya hakim tersebut adalah hakim kelas 1 dalam tanda kutip. 3-nya profesor ya. Tapi kalau profesor satunya memang nggak bisa diharapkan. From the beginning yang profesor dari satunya itu sudah malah menolak ke semuanya. Jangan-jangan sebelum sidang pun dia sudah tolak ya. Oke, bro,
Tentu orang pengen tanya, tiba-tiba seorang Faisal Assegaf di publik istilahnya apa? Mendeklarasikan, bukan deklarasi atau mengenalkan Partai Negoro. Partai Negoro itu yang saya tahunya goronya itu gotong royong. Nasional gotong royong. Oh, Partai Nasional Gotong Royong. Ya. Tapi NE-nya itu adalah satu basis perlindungan terhadap transidental. Oh, jadi berkait dengan sisi perlindungan dalam. Energi. Oh, energi. Luar biasa ya. Tidak disebutkan dalam singkatan. Oke. Partai Nasional Gotong Royong. Partai Nasional Gotong Royong ya. Tapi bukan kabinet Gotong Royongnya Megawati ini, bukan ya? Ya, aduh. Oke. Pertama, pertanyaan yang paling umum adalah kenapa memilih untuk mendeklarasikan partai politik pada saat momentum di mana kita sudah hampir selesai debat pilpres ini. Iya. Ya. Politik dan partai politik itu kan dihubungkan oleh 3 kata Iya. sangat mendasar. Iya. Pertama, etimologi, positioning, Ya. processing, dan tujuan. Iya. Maaf, batuk. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Saya juga ada batuk-batuknya juga. Jadi ada 3 etimologi atau Ya. terminologi ya kita sederhanakan. Posisi, proses, dan tujuan. Oke. Jadi kalau kita mengatakan semua orang marah kepada partai-partai yang dianggap berperilaku berhala, Ya. mereka adalah kartel politik, para mafia, wadah di mana para garung untuk menipu rakyat, maka kemudian kan muncul pertanyaan, di Ya. posisi mana Anda? Oke. Ketika Anda tidak memilih sebuah posisi yang dalam Islam disebut berhijrah, Ya. tempatnya, maka orang itu masih dalam kendali partai politik yang ada. Oke. Jadi kalau saya mengatakan ini minuman sangat pahit, maka saya harus memilih minuman yang menurut saya enak, harus yang manis. Nah ini Oke. makna posisi. Hmm. Posisi ini penting. Oke. Dari dulu saya menolak semua partai-partai ini, Ya. karena menurut saya cenderung partai politik itu hadir pada pertunjukan event nasional saja. Oke. Jual beli mandat untuk calon presiden, tarik menarik kepentingan yang mereka sudah pasung rakyat, hak presidensial threshold 20% itu untuk membatasi siapa boneka yang akan bermain dalam drama pemilihan presiden. Ya. Partai hadir di sana. Selama era jatuhnya Soeharto dalam sistem multi partai. Rakyat mengeluh di berbagai kanal media sosial. Rakyat dipasung, dipaksa hanya untuk mengikuti partai-partai yang menjadi kesepakatan konsensus politik yang lebih pada kendali ketua-ketua umum. Tentu kita semua marah, Bang RH marah, orang-orang profesional, akademisi, rakyat yang memiliki kesadaran hak atas konstitusi marah. Tetapi lagi-lagi kemarahan itu kan mesti dijawab. Oke. Apakah kita marah terhadap pengkhianatan partai politik kemudian kita berdiam diri? Ini tidak menyelesaikan masalah. Ya. Apakah kita hanya menjadi orang yang marah? Itu juga kita akan kehabisan waktu, tenaga, dan membakar seluruh potensi kita. Oleh sebab itu saya menemukan satu langkah hidayah yang menarik dari partisipasi kalangan jurnalis senior, para akademisi, para praktisi hukum, kawan-kawan dari berbagai lintas elemen rakyat. Secara sederhana mereka silaturahmi ke rumah saya. Ternyata diam-diam mereka itu mengikuti perbincangan kita. Perbincangan saya dengan abang, perbincangan abang di ruang publik. Kemudian mereka membentuk satu wadah yang disebut Partai Nasional Gotong Royong. Saya sebelum bergabung saya tanya, apakah partai ini hanya untuk berburu kekuasaan? Tidak. Tapi kita butuh nama partai sebagai hak yang tinggi dalam konstitusi untuk melawan partai-partai. Jadi partai ini dibentuk untuk melawan partai-partai. Melawan elit-elit busuk yang menggunakan infrastruktur partai politik yang menafikan hak konstitusi rakyat. Hak suara rakyat. Ini berarti dia wadah. Dan itu wadah konstitusional. Wadah yang tertinggi kan dia berada pada arena konstitusi. Kalau ormas LSM kan dia hanya undang-undang saja. Kapan orang bisa bermain-main. Tapi kalau bicara negara, ada saluran konstitusi, saluran itu dipakai. Saya secara tulus mengatakan saya bergabung. Jadi maaf. Berarti sudah ada orang yang terlebih dahulu
Oh tidak, dalam beberapa tulisan saya, perbincangan-perbincangan di ruang publik yang mengatakan perlunya hadirnya satu partai alternatif untuk melawan partai-partai yang ada. Kemudian itu menjadi inspirasi bagi mereka. Oke, jadi timbal balik ya? Diam-diam mereka dalam dunia senyap melakukan kajian, memetakan secara data. Ada kelompok dari Universitas Indonesia, dari Hasanuddin, itu bentuk majelis kajian untuk berbasis data, memetakan apa mungkin partai dibentuk di pasca Pilpres itu bisa hadir untuk mewadahi potensi. Ternyata ditemukan berdasarkan data antusias masyarakat besar. Oke. Maka kemudian mereka mencari tokoh-tokoh siapa yang bisa mendelegasikan aspirasi ini. Terjalin komunikasi kan dengan saya. Kemudian mereka secara serius mengikuti apa yang saya pikirkan. Oke. Besi harus dilawan dengan titanium. Kualitas besinya lebih tinggi karbonnya. Oke. Tembaga harus dilawan dengan emas. Tapi unsurnya sama. Iya. Metal kan. Iya. Dia benda materi. Begitu juga ketika kita marah sama elit dan partai-partai, maka tidak ada solusi lain, memang harus bentuk pada. Nah, mengerucutlah pada tanggal 14 April di waktu Ba'da Isya itu bersamaan dengan gempuran serangan Iran ke Israel itu, diumumkanlah 14 itu menjadi tanggal momentum kebangkitan gerakan. 14 April ya. Serangan Iran kepada Israel. Itu apa? Ada kaitannya itu? Ada kaitan. Apa? Ada satu kontemplasi bahwa sebenarnya partai di Indonesia itu meninggalkan kemajuan teknologi. Mereka hanya percaya pada kemajuan cara berpikir lokal yang disebut elit partai itu. Yeah. Sementara handphone di tangan rakyat itu jauh lebih cerdas dari seluruh ketua umum partai. Handphone di tangan rakyat itu jauh lebih cerdas dari seluruh para pemikir di negeri ini. Kenapa? Dia satu produk yang canggih. Tinggal bagaimana rakyat sadar menggunakan teknologi itu untuk melawan kedikdayaan partai politik. Itu kan terjadi misal di Yaman. Ada pergeseran kan fundamental. Ketika rakyat Yaman dinyatakan miskin, dihinakan, hanya kelompok Islam kolot. Tapi ketika mereka menggunakan teknologi secara efektif, sadar terhadap kemajuan teknologi, maka gerakan rakyat Yaman itu masih ke pentas internasional, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar, dan terbukti Yaman bisa bangkit dari nah, serangan Iran ke Israel itu juga memecah belah mitos yang selama ini dianggap negara hebat, negara superpower, tidak bisa tersentuh. Maka dengan kekuatan teknologi, Iran membawa energi keadilan untuk mengatakan kepada dunia bahwa mereka juga bisa menghapus mitos bayangan palsu kebesaran Israel. Nah, begitu juga dengan Partai Negoro. Dia segelintir orang saja, tapi ingat, mereka orang-orang yang datang dari tradisi ilmu pengetahuan. Mereka anak-anak muda yang agresif, memahami kemajuan zaman teknologi. Maka pertanyaan abang tadi kan, secara simbolik tanggal 14 itu adalah deklarasi itu ya. Deklarasi dengan moto teknopolitik. Teknopolitik. Teknologi. Ya. Politik. Artinya politik berbasis kemajuan arus teknologi.